Ulas Misteri Kisah Malam. Oke, selamat malam sahabat misteri, kembali lagi di UMKM UMPN. Kebetulan sahabat-sahabat gue nggak bisa ikut ya di acara podcast malam kali ini. Tapi jangan khawatir, gue kedatangan tamu yang luar biasa. Kayak apa aja luar biasa. Mas Ageng, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas ya? Iya. Masih tetap jaga protokol ya Mas ya? Masih Karena selalu. kondisi masih belum selesai ya. Iya. Mas Ageng, gimana? Keluarga semuanya yang di kampung sehat semua? Alhamdulillah, kemarin udah dibesuk, sehat semua. Iya. Mas Ageng ini kemarin terakhir dia jalan dengan tim kita ya, tim ekspedisi malam. Dan Mas Ageng ini di luar kamera banyak cerita. Kalau kita masih melanjutkan, itu akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, di luar kemauan kita ya. Merasakan udah nggak nyaman atas kedatangan kita. Wah. Ya Mas ya. Bener. Makanya Mas Ageng ingin limpahkan semua itu di acara podcast kita malam kali ini. Boleh Mas dimulai. Kenapa Mas Ageng pengen cerita kalau kita masih melanjutkan acara itu sampai beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Mas? Kenapa? Iya benar. Ya mungkin kalau buat saya pribadi sih nggak masalah ya. Iya. Tapi saya ngelihat Mas Bernard sama Mas Rian. Mas Rian ya. Iya yang host. Karena di situ itu saya ngelihat gimana ya, udah was-was gitu loh. Karena kalau orang udah bawanya was-was dan pikirannya udah ketakutan, makhluk gaib itu lebih senang gitu loh. Jadi lebih cekatan gitu loh. Makanya kan saya udahlah kita cut aja gitu loh. Mungkin kita closing, bisa cari lain waktu atau tempat yang lain gitu. Karena rumah itu memang beda gitu, nggak seperti rumah-rumah biasa gitu. Yang kalian harus tahu, ini adalah rumah kosong yang bekas pesugihan atau cupang apa tuh Mas? Iya, pesugihan. Jadi kalau nggak salah itu dia memintanya itu ke daerah Gunung Kawi gitu Mas. Gunung Kawi ya, pesugihan yang cupang-cupang, jadi mencari jalan kaya lewat jalan pintas. Begitu Mas ya. Yang ada sosok makhluk hitam yang belum lama kita tayangin di channel kami. Itu dia. Tapi entah kenapa. Tuh, Pak. Tuh, ada lagi, Pak. Tuh. Tapi entah kenapa. Tuh, Pak. Tuh, ada lagi, Pak. Tuh, dia lagi tuh. Itu sosok hitamnya itu sebenarnya penghuni situ yang mati karena terbakar gitu. Dia sebenarnya ada dua sosok nggak sih Mas? Soalnya dia Dua, muncul satu. Pertama di pojok, kedua tiba-tiba muncul lagi di tengah. Enggak, itu dia cuma satu, cuman posisinya dia itu memang nggak mau terekspos gitu loh. Oh gitu. Iya. Itu maksudnya Jadi dia memang mengintip kenapa tuh? Ya mungkin memang dia nggak senang dengan kedatangan kita. Jangankan udah nggak ada, hidupnya aja dia selalu tertutup. Waktu masih hidupnya aja dia tertutup, nggak mau bersosialisasi loh gitu, bertetangga atau gimana, dia enggak. Kebanyakan kalau orang yang namanya cerita pesugihan itu pasti dia tertutup Mas. Nah ini saya pengen tahu nih Mas sebenarnya. Itu sosok hitam itu sebenarnya orang yang melakukan pesugihan dan dia meninggal, itulah sosoknya, atau ini sosok goibnya yang membantu dia untuk mendapat kekayaan gitu? Enggak, itu orangnya. Karena kan saya pernah bilang di kamar yang waktu saya masuk kamar sama Mas Rian itu kan, di sini saya mencium bau-bau kebakar, bahkan seperti kabel-kabel kebakar. Apa namanya kalau orang bilang itu kayak kabel kebakar gitu. Menyengat gitu ya baunya Iya, ya? menyengat. Nah jadi memang korban tersebut itu mati karena terbakar gitu. Makanya sosok bayangan hitam itu ya mungkin itu dia orangnya. Kalau cerita cupangnya itu, kalau untuk terekspos mungkin badannya binatang, wajahnya wajah orang. Tapi ada gak saat malam itu? Kalau untuk malam itu di rumah itu? Bener ada. Ada ya? Ya mungkin itu yang apa namanya, yang ngelempar-ngelempar, yang menjatuhkan jendela. Ya itu. Saat itu kita ada kejatuhan jendela dan lemparan 2 kali Mas ya? Bener. Ke pintu. Itu yang pertama, yang kedua, yang terakhir yang host Rian kabur. Iya. Itu yang ke atas ya? Bener. Yang itu makanya host Rian kabur itu lemparannya luar biasa yang terakhir itu. Astagfirullahaladzim. Merasakan udah nggak nyaman atas kedatangan kita. Hampir mengenai host Rian ya? Benar, makanya di situ saya bilang, udahlah kita cukup aja sampai sini. Karena kalau kita lanjutkan, resikonya fatal gitu loh Mas. Ya bukan untuk saya, kalau pribadi untuk saya ya mungkin
saya ibarat kata bisa lah menjaga gitu. Cuman kan saya kembali lagi ke Mas Rian sama Mas Ben gitu loh. Ibaratnya kita bikin konten ini kalau bisa jangan sampai yang mencelakai diri kita. Betul, gitu. karena kalau udah melempar-lempar benda itu bahaya ya. Iya, menurut gue teman-teman, itu dapat melukai. Beda halnya dengan dia cuma ngasih penampakan, mungkin dia akan kabur. Tenang, kita nggak akan pernah takut dengan namanya penampakan, karena kuasa yang paling besar adalah kuasa yang Maha Esa. Iya. Bang Esa ya, karyawan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya yang namanya makhluk gaib itu nggak ada yang bisa ngebunuh manusia, Iya. Mas. Bahkan ibarat kata seburuk-buruknya setan nggak bisa nggak ngebunuh bisa, manusia kecuali beda cerita kalau santet gitu loh. Kalau santet bisa, memang ya. ibarat kata bisa membunuh gitu loh. Tapi kalau namanya setan itu nggak ngebunuh. Dan kemarin pun yang waktu di lokasi itu dia nggak bisa ngebunuh kita. Nggak bisa ya. Cuman itu dia nggak senang kedatangan kita dan dia nggak mau rumahnya dan lokasinya itu diliput. Makanya dia dengan cara melempar-lempar benda. Sebenarnya penampakan dia sebenarnya udah ngusir kita mungkin, Mas ya. Ya sebenarnya kalau masalah penampakan bukan berarti ngusir, Mas. Malah gitu. kita kan senang, kita malah tereksplor gitu loh. Gitu. Ini dia loh yang kita cari. Makanya kan pertama dia menampakkan. Kita masih tetap acara masih berlanjut. Masih berlanjut. Kedua, menampakkan lagi kita masih berlanjut. Tapi mungkin dia jerah. Kok gua tampakin lu nggak pada pergi. Takut gitu Makanya ya. akhirnya udahlah dengan dentuman jedar-jeder. Di situ akhirnya kita break, baru kita selesai. Mungkin dia di sana ketawa gitu. Lu gua tongolin nggak takut. Sebenarnya niatnya dia ngelempar itu untuk menyakiti kita atau cuma untuk menakut-nakuti? Enggak. Dia melempar itu bukan untuk menyakiti gitu, Mas. Intinya udah lu nggak usah expose gitu loh. Selesai udah gitu. Lu kalau mau expose rumah yang lain, jangan rumah yang ini. Oh, jadi pas Mas Ageng izin itu sebenarnya dijawab gak sih sama dia waktu awal-awal? Saya waktu minta izin sih sebenarnya jadi di situ ada 4 keluarga. Oh, gitu. Dia punya anak 2. Nah, saya yang dapat izinnya itu dari yang pihak perempuan. Oh, diizinin ya. Iya, pihak perempuan itu jadi seperti tertekan gitu loh, Mas. Jadi pada masa hidupnya ini perempuan bilang lebih baik gue hidup susah daripada hidup kaya tapi dengan cara seperti ini. Cuman memang dasarnya lakinya ini malas, ibarat kata nggak mau kerja, dan dia pengen ibarat kata punya uang tapi dengan cara mudah gitu loh. Nah makanya pas pada saat saya izin, yang pihak laki-laki itu nggak keluar, yang keluar malah yang perempuan. Nah yang perempuan itu malah senang terekspos gitu loh, jadi ibarat kata keangkat alur cerita beliau, bisa diceritakan, bisa dikuak lah ya. nah iya gitu. Cuman ya itu dia, saya nggak tahu tiba-tiba yang menyerang itu cupangannya bersama suaminya gitu. Alah. Nah pas pada saat penyerangan itu saya lihat posisi perempuannya itu nggak ada, malah yang saya lihat itu cupangannya bersama suaminya, bahkan sama anak-anak kecil yang Mas Mel bilang kan, saya tadi dengar suara anak kecil di sini kan, itu ada anaknya gitu. Cuman ya namanya orang tua kan pasti lebih kuat kan dibanding anaknya gitu. Memang banyak gangguan ya pemirsa saat itu. Pertama yang kita lihat penampakan, kedua adalah dentuman pintu, yang ketiga penampakan lagi, yang keempat kita sebenarnya ngedenger suara kresek-kresek itu sering terjadi tuh ya. Benar. Saat kita ekspos ke rumah kosong itu suara kresek-kresek itu banyak loh di beberapa sisi ya Mas ya. Cuman ya mungkin kita pikir tikus ya. Nah akhirnya berlanjut masih ke suara jatuhnya jendela. Itu sebenarnya kita sudah shock berat karena luar biasa ya, jendela sebesar itu bisa dijatuhin. Dan yang terakhir itu timpukan, kayak balok gitu, kayak kayu balok. dia nggak mau nyerang loh, mau nimpuk bener loh, untung nggak kena. Nah itu yang saya rasa luar biasa. Nah, pengalaman pertama saya. Untungnya di situ Mas Rian langsung lari, Mas. Kalau pada saat waktu itu Mas Rian nggak lari, ya itu dia yang saya takutin kan. Makanya pas di depan saya bilang udahlah kita break aja di sini. Takutnya kalau kita lanjutkan malah bahaya, kasihan gitu loh. Andai kata kita masih belum lari nih Mas, masih melanjutkan, akankah ada lagi serangan-serangan selanjutnya dari mereka? Ya mungkin kalau untuk serangan-serangan mungkin dia nggak bakalan ada. Tapi dia bisa memasuki ke tubuh, kalau nggak Mas Rian ke Mas Ben. Oh gitu ya. Jadi dia pada saat yang pertama dia udah mengancam dengan penampakan. Tapi kita masih masih berlanjut. Masih fine ya. Di sesi keduanya dihajar dengan lemparan-lemparan. Seandainya kita masih berlanjut,
sesi ketiganya saya yakin dia bakalan masuk, kalau nggak ke Mas Rian, ke Mas Ben. Gitu. Makanya saya bilang udah kita break aja, karena di sini ini udah hawanya itu udah beda gitu, udah nggak nyaman gitu. Bukannya saya takut, ya jujur saya sih nggak takut gitu loh, cuman saya kan berpikir Mas Ben punya anak dan keluarga gitu, saya nggak mau nanti di belakangnya itu yang kena imbasnya gitu, karena kita nyari konten ini selalu jaga keselamatan ya, gitu. jadi Mas Ageng ini tidak mau menimbulkan banyak masalah. Benar. Dia akan gimana pun caranya, dia berjalan dengan seseorang, dia akan tetap menjaga seseorang itu agar tetap baik-baik saja. Tapi selama pulang dari situ nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Alhamdulillah nggak ada. Ya, alhamdulillah. Karena itu dia ya, karena namanya di rumah itu kalau Mas Ben kan bukan sendiri hidupnya, karena berkeluarga, mempunyai anak kecil, istri gitu. Dan saya mikirnya itu ke belakang gitu, nggak ke depan gitu loh. Saya setiap mengekspos itu, bahkan bukan sama Mas Ben aja ya, bahkan di channel lain pun saya kan sering berpartner sama Mas Andi. Dan saya pun selalu bilang sama Mas Andi, saya selalu menjaga gitu loh. Bukan berarti saya punya kemampuan terus saya ego dengan kemampuan saya nggak mau kayak gitu loh. Saya selalu menjaga. Saya jalan sama Mas Andi, saya selalu jaga Mas Andi dan kameramen. Saya jalan sama Mas Ben, saya selalu jaga Mas Ben dan Mas Rian gitu. Jadi ibarat kata enak gitu loh Mas, daripada kita ego sendiri, saya selamat, Mas Ben dan Mas Rian ada apa-apa, saya nggak mau gitu loh. Dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang berjalan dengan siapapun, usahakan orang yang kita yang berjalan dengan kita selalu baik-baik saja. Benar. Ya, jagalah dia selagi ada, jangan sampai kalian menyesal kalau dia sudah tidak ada. Betul. Jadi ada pesan-pesan nggak nih buat pemirsa nih yang menonton acara ini? Apa sih pesannya? Ya intinya gini aja ya, setiap kali misalkan lewat-lewat rumah kosong atau tempat-tempat yang katanya orang bilang angker, kita jangan gampang mudah percaya. Ya walaupun kita percaya adanya makhluk gaib, tapi kita percaya harus lebih yakin kepada Allah gitu Mas. Karena kekuatan yang paling besar itu ya kekuatan Allah gitu. Kita percaya adanya makhluk gaib, cuman kita pun harus percaya nggak ada sejarahnya yang namanya makhluk gaib setan itu bisa ngebunuh kita. Nggak gitu. ada ya. Nggak ada gitu. Dan kalau bisa yang namanya tempat-tempat kosong atau gedung-gedung kosong itu kalau bisa dijaga. Jangan dijadikan tempat mesum atau dicoret-coret atau di tempat pembuangan sampah gitu. Nah, gitu jadi ya. makhluk-makhluk gaib itu malah seneng gitu loh, yang tadinya satu jadi kumpul-kumpul ya karena tempatnya buat kotor gitu. Tempat yang tadinya auranya berpositif jadi negatif. Benar gitu loh. Ya intinya saling menjaga aja lah gitu loh. Walaupun karena gini loh, karena kita ini nggak bisa ngeliat dia, tapi dia bisa ngeliat kita gitu. Itulah kelebihannya. Iya, benar. Oke, makasih banyak Mas Ageng udah cerita banyak untuk kejadian pada malam itu dan ngasih masukan-masukan untuk saya. Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita, tulis aja di kolom komentar agar kita liput ceritanya di acara UMKM selanjutnya. Ya, siapa tahu ada tempat-tempat angker, horor, Ya, sekalian bisa komen boleh kan? kalian tulis aja di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin mencari rezeki, tetaplah di jalan yang halal. Benar. Ya, karena jalan halal adalah jalan berkah. Sayangi keluarga kalian, jangan kasih benda-benda atau rezeki dari uang yang gak halal. Benar. Tetap di jalan Allah. Oke, pesan saya itu aja. Tetap tonton acara UMKM selanjutnya dan sampai jumpa. Ulas Misteri Kisah Malam.